Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Edila dengan NIM 8020240020. Kami dari kelompok 5 akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah sistem operasi, yaitu penjadwalan prosesor. Penjadwalan prosesor adalah fungsi krusial sistem operasi untuk memutuskan proses mana yang akan menggunakan CPU selanjutnya dari sekumpulan proses yang siap dieksekusi, bertujuan mengoptimalkan penggunaan CPU, meningkatkan throughput, serta minimalkan waktu tunggu dan waktu respon agar sistem berjalan efisien dan responsif. Pada soal ini, hitunglah average waiting time dan turnaround time keenam proses tersebut dengan menggunakan FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin Quantum 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zaid Fasul Akmal dengan NIM 8020240186. Saya di sini akan menjelaskan tentang FCFS. FCFS adalah singkatan dari First Come First Served, siapa cepat dia dapat, sebuah algoritma penjadwalan sederhana yang menangani permintaan atau proses sesuai urutan kedatangannya. Mirip sistem antrean di kasir, di mana yang datang pertama akan dilayani lebih dulu sampai selesai. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan sering digunakan di sistem operasi untuk CPU atau dalam aplikasi pemesanan untuk mengelola antrian pesanan secara adil berdasarkan waktu masuknya. Tabel perhitungan CPU tidak melihat nomor proses P1, P2, melainkan melihat siapa yang sampai di antrian terlebih dahulu. Berdasarkan gambar, kita urutkan dari yang terkecil. T sama dengan 0 kurang 5, P3 datang di detik 0 dan langsung dikerjakan selama 5 detik, burst time. Selesai di detik kelima. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 5 dikurang 0, dengan hasil RT untuk P3 adalah 5. 5 kurang 11, P5 dijalankan setelah P3 selesai. P5 masuk, P5 dijalankan selama 6 detik. Maka 5 tambah 6, 11. Selesai di detik ke-11. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai. RT dikurang waktu datang, yaitu 11 dikurang 1, dengan hasil RT untuk P5 adalah 10. T sama dengan 11 kurang 14, P4 dijalankan selama 3 detik, maka 11 tambah 3, 14. P4 selesai di detik ke-14. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 14 dikurang 2, dengan hasil RT untuk P3 adalah 12. 14 kurang 18, P2 dijalankan selama 4 detik, maka 14 tambah 4 sama dengan 18. Selesai di detik 18. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 18 dikurang 2, dengan hasil RT untuk P2 adalah 16. T 18, 20, P6 dijalankan selama 2 detik, maka 18 tambah 2, 20. P6 selesai di detik 20. Karena proses sudah selesai, maka kita mendapatkan RT dari waktu selesai. FT dikurang waktu datang AT, yaitu 20 dikurang 3, dengan hasil RT untuk P6 adalah 17. T 20, 21, di P1 dijalankan selama 1 detik, maka 20 tambah 1 sama dengan 21. P1 selesai di detik 21. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang AT, yaitu 21 dikurang 4 sama dengan 17. Turnaroundnya adalah 5
tambah 10 tambah 12 tambah 16 tambah 17 tambah 17 sama dengan 77. Average waiting time adalah 77 dibagi 6, 12,83 ms. Perkenalkan, nama saya Rehanski Pratama, NIM 8020220045. Saya akan menjelaskan tentang PSJF. PSJF adalah sebuah algoritma penyaluran CPU di sistem operasi yang memberikan prioritas pada proses dengan sisa waktu eksekusi paling pendek, bahkan akan menginterupsi proses yang sedang berjalan jika ada proses baru masuk dengan waktu sisa paling pendek, sering disebut dengan SRTF. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu rata-rata dengan selalu menjalankan tugas paling cepat selesai. Menjalankannya lebih efisien daripada versi SJF. Selanjutnya, time sama dengan 0 hanya proses 3 yang tiba. Birth time sama dengan 5. Proses 3 mulai dikerjakan. Time 1 proses 5 tiba. Birth time sama dengan 6. Sisa proses 3 sama dengan 4 karena sisa proses 3 4 kurang lebih dari proses 5 6. Proses 3 lanjut. Time 2 proses 4 burst time 3 dan proses 2 burst time 4 tiba. Sisa proses 3 sama dengan 3 karena sisa proses 3 dan proses 4 sama dengan 3. Proses 3 lanjut. Time 3 proses 6 tiba. Burst time 2. Sisa proses 3 sama dengan 2. Sisa proses 3 dan proses 6 sama dengan 2. Proses 3 lanjut. Time 4 proses 1 tiba. Burst time sama dengan 1. Sisa proses 3 sama dengan 1. Sisa proses 3 dan proses 1 sama dengan 1. Proses 3 lanjut. Time 5 proses 3 selesai dan hasil RT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Time sama dengan 5 kurang 6. Jalankan proses 1. Bertem sama dengan 1 karena terkecil. RT sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Tem 6 kurang 8. Jalankan proses 6 berstem 2. RT sama dengan 8 kurang 3 hasilnya 5. Tem sama dengan 8 kurang 11. Jalankan proses 4. Burst time sama dengan 3. RT sama dengan 2 RT sama dengan 11 kurang 2 hasilnya 9. Time sama dengan 11 kurang 15. Jalankan proses 2. Burst time sama dengan 4. RT sama dengan 15 kurang 2 hasilnya 13. Time sama dengan 15 kurang 21. Jalankan proses 5 bertem 6. RT sama dengan 21 kurang 1 hasilnya 20. Dan hasil akhirnya TI sama dengan 5 tambah 20 tambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2 sama dengan 54. Dan TR sama dengan 54 bagi 6 hasilnya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sapitri. NIM saya 8020240127, kelas 06 PT3.
Saya akan menjelaskan materi tentang NPSJF. Pada NPSJF, CPU memilih proses yang memiliki burst time terpendek dari antrian proses yang sudah tiba. Karena bersifat non-preemptif, jika sebuah proses sudah mulai berjalan, proses tersebut tidak boleh dipotong sampai selesai. Meskipun ada proses baru yang datang dengan burst time lebih kecil. Proses yang tiba pertama kali adalah P3. Karena hanya ada P3, maka P3 dieksekusi. P3 berjalan selama 5 milisekon, burst time-nya 5. P3 selesai pada titik 5. RT 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P1 jalan karena P1 memiliki burst time terkecil yaitu 1. P1 berjalan selama 1 milisekon, burst time sama dengan 1. P1 selesai pada titik ke-6. RT 6 dikurang 4, hasilnya 2. Selanjutnya P6 jalan karena P6 memiliki burst time terkecil setelah P1 yaitu 2. P6 berjalan selama 2 milisekon, burst time-nya 2. P6 selesai pada titik ke-8. RT-nya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya P4 jalan karena P4 memiliki burst time terkecil setelah P6 yaitu 3. P4 berjalan selama 3 milisekon, burst time-nya 3. P4 selesai pada titik ke-11. RT11 dikurang 2 sama dengan 9. Selanjutnya P2 jalan karena P2 memiliki burst time terkecil setelah P4 yaitu 4. P2 berjalan selama 4 milisekon, burst time-nya sama dengan 4. P2 selesai pada titik ke-15. T15 dikurang 2, hasilnya 13. Selanjutnya P5 jalan karena P5 memiliki burst time terkecil setelah P2, yaitu 6. P5 berjalan selama 6 milisekon, burst time 6. P5 selesai pada titik ke-21. T21 dikurang 1, hasilnya 20. Turnaround time 5 tambah 2 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 20, hasilnya 54. Average waiting time 54 dibagi 6, hasilnya 9 milisekon. Baiklah, saya akan menjelaskan prosesor HPRN. Proses ini tetap mendahulukan prosesor pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antriannya. Lalu jalankan proses yang pertama kali masuk sampai selesai. Pada kasus ini jalankan P1 sampai dengan 5 ms sesuai dengan burst time-nya. Maka langsung diketahui start time-nya yaitu 0 karena mulai dari 0 dan finish time-nya adalah 5 karena berhenti di 5. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus finish time dikurang arrival time, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lalu tersisa 5 proses dan 5 proses itu mencari rasio penaltinya. Untuk mencari waktu sia-sianya, finish time dikurang arrival time, rasio penaltinya rumusnya waktu sia-sia ditambah burst time per burst time. Jadi P5 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 ditambah 6 per 6 sama dengan hasilnya jadi 1,66. P4 5 dikurang 2 sama dengan 3. Rasio penaltinya 3 tambah 3 per 3 sama dengan 2. P2 waktu sia-sianya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Rasio penaltinya 3 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1,75. P6 waktu sia-sianya 5 kurang 3 sama dengan 2. Rasio penaltinya 2 tambah 2 per 2 sama dengan 2. P1 5 dikurang 4 ditambah 1, rasio penaltinya 1 tambah 1 per 1 sama dengan 2. Karena
P4, P6, dan P1 memiliki rasio yang sama, pilih yang datang duluan, yaitu P4. P4 dimulai dari 5, selesai finish di 8. Untuk mencari respon time-nya 8, finish time dikurang arrival time, yaitu 8 dikurang 2 menjadi 6. Selanjutnya proses tinggal menjadi 4, yaitu P5, P2, P6, dan P1. Waktu sia-sia P5 8 dikurang 1 sama dengan 7. Rasio penaltinya 7 tambah 6/6 sama dengan 2,16. P2 waktu sia-sianya 8 kurang 2 sama dengan 6. Rasio penaltinya 6 tambah 4/4 sama dengan 2,5. P6 waktu sia-sianya 8 kurang 3 sama dengan 5. Rasio penaltinya 5 tambah 2/2 sama dengan 3,5. P1 rasio waktu sia-sianya 8 kurang 4 sama dengan 4. Rasio penaltinya 4 tambah 1/4/1 sama dengan 5. Maka pilih P1 untuk dijalankan. P1 dimulai dari 8 dan finish di 9. Untuk mencari respon time-nya 9, finish time dikurang arrival time, jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya proses P5 memiliki waktu sia-sia 7 dan rasio penalti 2,16. Proses P2 memiliki waktu sia-sia 6 dan rasio penalti 2,5. Proses P6 memiliki waktu sia-sia 5 dan rasio penalti 3,5. Proses P1 memiliki waktu sia-sia 4 dan rasio penalti 5. Kita jalan ke P1 karena P1 memiliki rasio penalti yang paling besar. Kita jalankan satu saja karena P1 memiliki burst time 1. Start time-nya kita mulai dari 8 dan finish time-nya kita akhir dari ke 9. Rasio time-nya 5 karena 9 kurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya proses P5 memiliki waktu sia-sia 8 dan rasio penalti 2,33. Proses P2 memiliki waktu sia-sia 7 dan rasio penalti 2,75. Proses P6 memiliki waktu sia-sia 6 dan rasio penalti 4. Kita jalankan P6 karena rasio penalti P6 yang lebih besar. Kita jalankan 2 karena P6 memiliki burst time 2. Kita mulai dari 9 dan kita akhiri ke angka 11. Rasio time-nya 8 karena 11 kurang 3 sama dengan 8. Selanjutnya proses P5 memiliki waktu sia-sia 10 dan rasio penalti 2,66. Proses P2 memiliki waktu sia-sia 9 dan rasio penalti 3,25. Kita jalankan P2 karena P2 memiliki rasio penalti yang paling besar. Kita jalankan 4 karena P2 memiliki burst time 4. Start time-nya kita mulai dari 11 dan finish time kita akhir ke 15. Rasio time-nya 13 karena 15 kurang 2 sama dengan 13. Selanjutnya sisa P5 jalan terakhir. P5 kita jalankan 6 karena burst time-nya 6.
start time-nya kita mulai dari 15 dan finish time-nya kita akhiri ke 21. Rasio time-nya 20 karena 21 kurang 1 sama dengan 20. Jadi turnaround time-nya kita dapat dari rasio time, kita jumlahkan semua rasio time-nya dan hasilnya 57. Average waiting time-nya kita ambil dari turnaround time dibagi prosesnya adalah 6, jadi 57 dibagi 6 sama dengan 9,5. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan primitif di mana setiap proses memberikan jatah waktu CPU yang disebut kuantum. Jika suatu proses berjalan lebih lama dari kuantum yang ditentukan, proses tersebut akan dihentikan sementara, dipindahkan ke antrian paling belakang, dan CPU akan beralih ke proses berikutnya dalam antrian. Lanjut ke proses pertama, yaitu hitunglah terlebih dahulu Bruce time 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 tambah 2 tambah 1, yaitu hasil keseluruhan adalah 21. Selanjutnya, buatlah kolom sebanyak 21. Lanjut, langsung saja ke proses pertama yaitu P3 berjalan selama 3 milidetik sesuai jatah waktu. Karena P3 membutuhkan 5 milidetik, yaitu maka 5 dikurang 3 menyisakan 2. Selanjutnya belum selesai. Statusnya belum selesai. Jadi P3 masuk lagi ke barisan belakang. Lanjut ke proses kedua, P5. P5 berjalan selama 3 milidetik. Waktu yang dibutuhkan P5 yaitu 6 milidetik. Jadi 6 dikurang 3 menyisakan 3. Statusnya belum selesai, P5 masuk lagi ke antrian paling belakang. Lanjut ke proses ketiga, P4. P4 membutuhkan waktu tepat di 3 milidetik. P4 berjalan penuh selama 3 milidetik. Karena sisa waktu proses menjadi 3 dikurang 3 adalah 0 milidetik. Status P4 sudah selesai pada detik ke-9. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 9 dikurang 2 dengan hasil RT untuk P4 adalah 7. Lanjut proses keempat yaitu P2. P2 berjalan selama 3 milidetik. P2 butuh 4 milidetik, jadi 4 dikurang 3 menyisakan 1 milidetik. Status belum selesai, P2 masuk lagi ke antrian belakang. Lanjut ke 5, P6. Proses hanya membutuhkan waktu 2 milidetik, yang mana kurang dari jatah maksimal. P6 sampai habis selama 2 milidetik. Selesai waktu prosesnya adalah 0 milidetik. Karena P6 sudah selesai pada detik ke-14. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 14 dikurang 3 dengan hasil RT untuk P6 adalah 11. Lanjut ke proses ke-6, yaitu P1. Hanya butuh waktu 1 milidetik. P1 berjalan sampai habis selama 1 milidetik. Sisa waktu proses adalah 0 milidetik. Status P1 sudah selesai pada detik ke-15. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 15 dikurang 4 dengan hasil RT untuk P1 adalah 11. Lanjut, sekarang giliran P3 lagi. Berjalan untuk menghabiskan sisa waktu yaitu 2 milidetik. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 17 dikurang 0 dengan hasil RT untuk P3 adalah 17. Lanjut ke proses P5. Berjalan lagi untuk menghabiskan sisa waktu yaitu 3 milidetik. 3 dikurang 3 sama dengan 0 milidetik. Statusnya P5 sudah selesai pada detik ke-20. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 20 dikurang 1 dengan hasil RT untuk P5 adalah 19. Lanjut, terakhir
P2 berjalan untuk menghabiskan sisa waktunya yaitu 1 milidetik. Waktu 1 dikurang 1 yaitu 0 milidetik. Statusnya P2 sudah selesai pada detik ke-21. Karena proses sudah selesai, kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai dikurang waktu datang, yaitu 21 dikurang 2 dengan hasil RT untuk P2 adalah 19. Lanjut, untuk mencari turnaround time, yaitu jumlahkan 17 ditambah 19 ditambah 7 tambah 19 tambah 11 tambah 11 memiliki hasil 84. Untuk mencari average waiting time 84 dibagi 6 memiliki hasil 14. Baik, sekian, terima kasih. Demikian penjelasan dari kami mengenai simulasi 5 algoritma penjualan CPU berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kita lihat tadi. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang unggul di kemudahan implementasi seperti FCFS, namun ada juga yang lebih adil dan responsif seperti round robin, atau efisien dalam waktu tunggu seperti PSJF. Kesimpulannya, pemilihan algoritma sangat bergantung pada kebutuhan sistem yang sedang dibangun. Semoga penjelasan kami bermanfaat untuk memahami bagaimana cara kerja otak komputer kita dalam mengelola tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.